Halo, bertemu lagi di video tutorial di mana Bapak akan membahas mengenai aplikasi Microsoft Word. Ya, seperti yang kalian lihat di depan layar kalian sudah ada logo dari aplikasi Microsoft Word. Ya, ini logo dari aplikasi Microsoft Word versi 2010. Ya, yang versi 2019 itu kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai eh, tampilan atau user interface, ya, tampilan dari aplikasi Microsoft Word atau user interface. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan-pertemuan TIK sebelumnya bahwa tampilan Microsoft Office Word sejak 2010 dia berubah. Ya, dia diubah menjadi seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nama home, insert, page layout, references, mailings, review, view ini nama dan file termasuk di dalamnya itu disebut sebagai tab. Ya, karena bentuknya memang seperti tab waktu diklik, ya. Bentuknya seperti tab ini, ya. Nah, di dalam tab-tab inilah kemudian menu-menu ikon dari Microsoft Word itu diletakkan. Dan kemudian menu-menu ini dikelompokkan lagi berdasarkan kelompok-kelompok menu. Kelompok menu clipboard, font, paragraf, dan lain sebagainya. Sesuai dengan fungsinya, kegunaan dari ikon-ikon tersebut. Ya. Nah, jadi di dalam tampilan dari Microsoft Word 2010 itu terdiri dari yang namanya tab home, tab insert, tab page layout, tab references, tab mailings, tab review, tab view. Ya. Nah, kalau untuk yang di aplikasi Microsoft Word versi Android itu ada yang bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia ini home ini dia menjadi beranda. Kalau insert ini sisipkan. Kalau page layout ini kalau tidak salah pengaturan. Ya, ya pengaturan atau apa. Bapak lupa, itu Bapak sudah berikan di video tutorial mengenai tampilan aplikasi Microsoft Word versi Android. Ya, jadi kalian kalau mau tahu nama-nama lain dari tab-tab yang ada di versi laptop atau komputer itu yang eh, namanya berubah menjadi apa, ya misalnya home berubah menjadi beranda, itu kalian bisa lihat videonya di video mengenai Microsoft Word versi Android, ya. Nah, sedangkan di sini di versi laptop atau komputer itu tidak ada yang namanya eh, bahasa Indonesia, ya. Hanya bahasa Inggris semuanya pakai, ya. Nah, kemudian kita akan lihat satu persatu, ya. Di versi laptop dan komputer itu lebih tertata rapi, ya, tertata rapi. Karena ya memang resolusi untuk laptop atau komputer itu lebih tinggi, ya. Tampilan untuk di komputer atau laptop itu biasanya itu menggunakan monitor, jadi lebih banyak space atau ruang untuk menampilkan menu-menunya, jadi bisa dikelompok-kelompokkan, ya. Dan biasanya kalau yang di laptop dengan yang di komputer itu biasanya dia langsung kasih lengkap, tapi kalau yang di versi Android Microsoftnya itu terbagi menjadi dua, ada yang versi gratis dan versi yang berbayar, seperti yang juga sudah Bapak jelaskan di aplikasi Microsoft Word versi Android, ya, di video tutorialnya Bapak jelaskan. Nah, kalau yang versi gratis itu semua orang bisa pasang di HP atau tabletnya, ya, tapi menunya terbatas, ya. Kalau mau menunya lengkap seperti yang Microsoft Word untuk laptop dan komputer itu harus beli yang premium, versi premium untuk Microsoft Word versi Android yang versi premium, ya.
Nah, di tab home itu biasanya ada misalnya menu-menu, ikon-ikon menu untuk mengatur misalnya huruf ya. Huruf itu font ya. Lalu ada paragraf, itu mengatur tata letak dari paragraf ya. Misalnya kita mau membuat paragrafnya menjadi 3, nah itu ada menu-menunya. Dan juga mengatur tata letak, dia mau rata kiri paragrafnya, atau rata tengah, atau rata kanan, atau rata kiri dan kanan. Dan juga diberikan menu mengenai pengaturan jarak antar spasi ya, dan juga jarak antar baris ya, spasinya berapa banyak ya. Nah, lalu di sini di tampilan menu-menu Microsoft Word ya yang di komputer itu ada yang namanya uh, menu kontekstual. Menu kontekstual itu diwakili dengan ikon kotak kecil, biasanya di sebelah kanan dengan tanda panah menghadap ke bawah. Nah, kalau diklik itu muncul lagi menu-menunya. Misalnya Bapak klik deh yang menu kontekstual untuk kelompok menu font. Pak klik, dia muncul. Nah, kenapa dipakai menu kontekstual? Karena ada menu-menu lain yang belum sempat atau tidak ada ruang lagi untuk dimasukkan. Ya, makanya Microsoft Word itu menggunakan yang namanya menu kontekstual. Nah, yang dilambangkan dengan ikon tanda kotak kecil di sebelah kanan bawah tanda panah. Kalian lihat di sini antara kelompok menu clipboard dengan kelompok menu font itu dibatasi dengan garis. Antara kelompok menu font dan kelompok menu paragraf itu juga dibatasi garis. Artinya apa? Artinya setiap kelompok menu itu diberikan ruang atau space yang terbatas. Yang berarti juga bahwa tidak semua ikon menu itu bisa ditampilkan. Ya. Nah, untuk bisa memasukkan seluruh ikon menu ke dalam sebuah kelompok menu, ya, itu maka Microsoft membaginya. Ada ikon-ikon yang bisa ditampilkan. Nah, ikon-ikon yang biasanya ditampilkan inilah biasanya ikon-ikon yang sering digunakan. Nah, ikon-ikon yang jarang digunakan biasanya diletakkan di dalam menu kontekstual. Ini. Kalau diklik, nah ini menu kontekstual untuk kelompok menu font. Makanya di atas ini, jendela ini namanya menu kontekstual dengan judul font. Karena dia memang menu kontekstual untuk kelompok menu font. Di dalamnya ada memang sama, tapi ada juga yang tidak ada. Ya, ada juga yang tidak ada. Dan di dalam jendela menu kontekstual font itu ada 2 tab lagi. Ini tab untuk font, mungkin ada semua. Ya, ini menu-menu yang ada di dalam menu kontekstual font, di tab font itu mungkin ada semua di sini. Ya, font color misalnya, ini ada font color. Ini underline, ini ada. Tapi yang underline itu lebih lagi lengkap. Tapi di sini juga ada. Ya. Lalu small caps. Small caps itu ada enggak di sini? Ada. Ya, ada di sini small caps. Double strike through adakah? Di sini sepertinya double strike through. Superscript ada di sini superscript. Tapi itu untuk font rata-rata ada di sini. Jadi menu-menu yang ada di kelompok menu font yang sering digunakan ternyata ada di tab font. Tapi di tab advance itu ada lagi, ada karakter spacing, ada scale-nya, ukurannya, ada spacingnya itu jarak mau dibesarkan atau mau dikecilkan, condense atau expanded. Nah, itu ini tidak ada menu-menu. Nah, makanya dipakai namanya menu kontekstual. Nah, ini ya. Tidak semua kelompok menu yang ada di dalam sebuah tab itu ada menu kontekstualnya. Ya, contoh, kelompok menu editing itu tidak ada menu kontekstualnya. Ya, tidak ada. Hanya yang ada kelompok menu clipboard, font, paragraph, dan styles. Styles ini sudah pernah kita coba. Ya, jadi kalau mau buat satu karangan atau satu tulisan biasanya ada judul. Kita bisa klik
misalnya langsung buat judulnya di sini, bisa ketik saja misalnya judul huruf besar semua. Tapi tulisan judul ini bagi Microsoft ini bukan heading, bukan judul, bukan title. Ya, kalau Bapak sudah ketik judul seperti ini, Bapak bisa buat ukurannya menjadi besar. Lalu tulisannya misalnya Calibri tetap. Lalu Bapak bikin tengah jadi judul. Apakah ini judul? Bagi kita judul, tapi bagi aplikasi Microsoft Word ini bukan judul. Kerangkanya ini bukan judul, ini tulisan biasa. Tulisan biasa yang dibuat menjadi judul karena font size-nya diubah menjadi 26, lalu tulisannya dibuat menjadi tebal dan dibuat menjadi tengah. Ini bukan judul, ini yang kita sendiri yang buat judul. Tapi bagi Microsoft Word ini bukan judul. Nah, bagaimana kalau mau membuat tulisan judul ini menurut Microsoft menjadi judul? Maka di sini ada kelompok menu style. Di sini banyak pilihannya, menu-menunya. Sini ada normal. Nah, tulisannya seperti yang ditampilkan di sini. Nah, seperti yang ditampilkan di sebelah kiri itu. Lalu no spacing, heading. Nah, heading itu kepala. Ya, heading itu biasanya subjudul. Ya, heading 1 dia lebih besar dari heading 2. Heading 1 lebih besar, lebih tebal, heading 2 lebih kecil. Nah, ini title. Title itu judul. Nah, ini baru judul. Bagi Microsoft ini baru judul. Kenapa? Karena di kelompok menu style dia dijadikan judul dengan klik ikon title. Ya. Tapi kalau yang tadi ini bukan judul. Ini dibuat oleh kita sendiri menjadi judul. Bagi Microsoft Word ini bukan judul, ini adalah tulisan yang normal. Lihat di sini di kelompok menu style. Nah, itu beda. Ya, beda. Wah, apalagi kalau kalian sudah mengerti ini, ya, ketika kalian misalnya mau belajar untuk membuat website itu lebih mudah lagi. Jadi di dalam satu karangan itu ada yang namanya judul, ada yang namanya subjudul, ada yang namanya paragraf, ada yang namanya tulisan yang ditebalkan, ada yang namanya daftar. Nah, jadi ini bukan judul, ini tulisan normal, tulisan biasa yang dibuat menjadi tebal, ukurannya dibuat menjadi 26 dan diletakkan rata tengah. Tapi bagi Microsoft sekali lagi ini bukan judul. Kalau mau buat menjadi judul di kelompok menu style, klik menu atau ikon menu title. Jadi judul. Baru nanti kita di sini baru atur tengah. Itu ya. Nah, ini contoh dari menu kontekstual. Ya, menu kontekstual. Ya, menu kontekstual di paragraf pun banyak ya. Ada yang namanya indent and spacing. Indent itu tuh tulisan yang dibuat masuk sedikit ke arah kanan ya. Spacing itu jarak. Space itu jarak, ya, ruang ya. Misalnya spacingnya mau berapa. Nah, ini di spacingnya mau berapa, before, after. Nah, line spacing artinya jarak antar barisnya berapa. Ini double, 1,5 line atau yang lain. Nah, jadi sekali lagi tampilan aplikasi Microsoft Word itu sejak 2007 berubah menjadi diatur seperti tab-tab seperti ini. Nah, tab-tab home, file, insert, page layout, preferences, mailings, review, dan view itu adalah tab-tab yang secara otomatis ditampilkan oleh Microsoft Word ketika kita pertama kali menjalankan atau menggunakan ya aplikasi Microsoft Word. Tab-tab ini masih bisa ditambahkan ya, tapi di video ini Bapak tidak akan tunjukkan bagaimana cara untuk menambahkan tab. Ya, cukup karena kita hanya akan menggunakan tab home, tab insert, tab page layout, dan yang paling penting adalah tab mailings ya. Nanti Bapak akan jelaskan lagi mengenai tab mailings. Oke, satu lagi mengenai untuk yang versi laptop dan komputer, Bapak masuk ke tab file. Di sini sama ya. Kalau mau simpan pekerjaan kalian klik save. Kalau mau mengganti namanya menjadi baru itu save as. Lalu kalau mau buka
dokumen kalian yang sudah kalian simpan sebelumnya itu open. Lalu kalau mau menutup dokumen yang lagi aktif sekarang seperti ini adalah dokumen yang lagi aktif. Kalian bisa tutup close saja ya. Lalu kalau mau cetak ya print. Kalau mau keluar dari aplikasi Microsoft Word itu klik tombol exit. Coba kita klik close. Nah, karena dokumen ini belum disimpan, maka dia bertanya keluar satu jendela. Apakah kamu mau menyimpan perubahan yang sudah kamu buat di file yang bernama dokumen 1. Jadi ingat di sini. Pertama kali kita membuka satu dokumen, ya, khususnya dokumen Microsoft Word, biasanya Microsoft Word langsung memberikan nama yang secara otomatis atau default. Namanya adalah dokumen 1. Bapak tutup misalnya aplikasi Microsoft Word ini sekarang, lalu Bapak buka lagi Microsoft Word yang lain, ya, satu lagi yang baru, dia akan berubah menjadi 2. Tutup lagi, buka lagi yang baru, dia akan menjadi 3. Nah, kita tentu tidak mau nama dokumen kita menjadi dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu isinya apa. Kita maunya dengan membaca nama file atau nama dokumen, kita sudah tahu isi dokumen atau isi filenya itu apa. Makanya kita disuruh save ini sekarang. Karena kita belum save sebelumnya. Ya. Nah, kalau misalnya pertama kali kita buka aplikasi Microsoft Word, kita diberikan satu file dengan otomatis diberikan juga nama filenya dokumen 1. Kalau kita mau menyimpan file dokumen 1 ini, apakah kita klik save atau save as? Nah, itu yang sering menjadi bingung, ya. Kalau pertama kali kita mau mengubah nama dokumen 1 menjadi nama file yang kita inginkan, atau kita mau mengubah nama dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dan seterusnya menjadi nama dokumen atau nama file yang kita inginkan, klik save atau klik save as, itu tidak ada bedanya. Ya, Bapak ulangi. Kalau pertama kali kita mau mengubah nama dokumen yang sudah diberikan secara otomatis oleh Microsoft Word ketika kita pertama kali membuka aplikasi Microsoft Word, dengan kata lain, kalau kita mau mengubah nama dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya menjadi nama yang sesuai atau yang kita inginkan, klik file save, ya, atau klik file save as, itu tidak ada bedanya, ya. Misalnya Bapak beri nama judul, Bapak simpan di folder yang namanya dokumen, ya. Bapak simpan di folder yang namanya dokumen, di C saja, jangan ini, bahaya. Jadi Bapak mau hapus ya, lalu di usernya mana ya, user, lalu di dokumen. Oke, Bapak beri nama judul ya, langsung Bapak save. Oke. Nah, sekarang nama judul ini sudah berubah menjadi judul ya. Tadi namanya dokumen 1, sekarang sudah berubah karena kita tadi klik save atau save as tidak masalah. Ya, lalu Bapak kerja, ketik-ketik beberapa apa? Coba deh Bapak ketik deh. Nah, coba Bapak ketik. Bisa ya, bentar, coba pakai Bapak Lorem. Oke, Bapak ketik ya, misalnya satu kata. Oke, Lorem. Ya, lalu Bapak mau misalnya menyimpan file ini, ya, maka Bapak harus pakai file save saja. Karena hanya menyimpan perubahan yang Bapak buat di dokumen yang bernama judul. Perubahannya bagaimana? Bapak tambah satu kata lorem. Itu pun sudah melakukan pengeditan atau perubahan terhadap sebuah dokumen yang namanya judul. Nah, kalau Bapak tetap mau menyimpan nama file ini dengan nama judul, maka Bapak harus klik menu save. Ya,
Karena kenapa? Karena namanya Bapak tidak mau ubah. Ya, Bapak tidak mau ubah. Tetapi kalau Bapak setelah melakukan edit, lalu Bapak mau mengubah nama judulnya, misalnya menjadi title. Bapak mau buat menjadi yang baru. Ya, menjadi nama yang baru, nama yang lain. Nah, Bapak klik file, klik save as. Sekarang Bapak coba title. Ya, nanti kita lihat ada berapa dokumen. Lalu Bapak klik save. Nah, sekarang kalian lihat di atas sini, ya, dia sudah berubah menjadi nama title, tadi judul. Dengan klik file save as tadi ya, kita beri nama kan title, ya. Nah, pertanyaannya, apakah file dengan nama judul itu hilang? Tidak. Kita coba lihat di dokumen, apakah file dengan nama judul hilang? Kita lihat di J, coba di J. Itu kayaknya bukan di sini ya. Pak masuk sini, user, library, dokumen, mana ada dokumen? Nah, ini ada ya, judul, title. Bapak buka, bisa enggak? Ternyata bisa. Lihat. Sekarang di bawah sini, ini ada dua file Microsoft Word yang terbuka. Yang satu namanya title, yang satu namanya judul. Nah, inilah bedanya antara file save dengan save as. Kalau kita sudah mengubah nama yang otomatis diberikan, nama file yang otomatis diberikan oleh Microsoft Word. Kalau kita sudah ubah ya. Nah, kalau kamu mau menyimpan perubahan yang kalian buat, ya, hanya menyimpan perubahan, yaitu kalian tambahkan sesuatu, kalian hanya mau simpan tanpa mengubah nama dokumen atau file kalian, maka kalian harus pilih save. Tapi kalau kalian mau menyimpan perubahan, ya, setelah kalian edit, dan juga kalian mau mengubah nama dokumen kalian, maka kalian harus file save as. Itu bedanya. Ya. Jadi Bapak pikir cukup sampai di sini dulu. Ya. Insertnya di sini ada beberapa kelompok menu, dan yang di kelompok menu seperti kelompok menu di dalam tab insert itu tidak ada menu kontekstual ya, sepertinya ya. Semuanya sudah cukup ditampilkan di sini. Lalu di page layout ini biasanya untuk mengatur apakah misalnya di orientation itu apakah bentuknya horizontal atau bentuknya portrait. Kalian lihat ya, ini sudah berubah portrait. Nah, ini margin untuk mengatur batas kiri, batas kanan, batas atas, batas bawah, sehingga ketika di print itu tidak ada yang terpotong misalnya, dan rapi. Misalnya kalau size itu misalnya kalian bisa tentukan jenis kertasnya yang akan kalian gunakan untuk mencetak dokumen kalian. Ada letter, ada legal, ada A4, biasanya yang dipakai 3 ini. Ya, kalau untuk surat resmi biasanya legal. Ya, legal. Lalu kolom itu biasanya untuk mengatur misalnya kalau di dalam membuat cerita misalnya, ya, kalian bisa bagi satu halaman menjadi 2 kolom. Kalian lihat ini kolom 1 ya, ini kolom 2 dari 9 sampai 16, kolom 1 dari 0 sampai 7 itu kolom 2. Nah, bisa menjadi kolom 3, 1 sampai 4 itu kolom 1, 6 sampai 10 kolom 2, 12 sampai 16 kolom 3. Kalau mau kembalikan lagi, klik kolom 1. Ini page color, kalian bisa pilih warna halamannya. Ya. Nah, untuk page layout, jadi pengaturan halaman, lebih kepada pengaturan halaman. Kalau page setup itu untuk mengatur halaman, batas kiri, batas kanan, batas bawah, batas atas, atau ke landscape atau orientation, dan dipilih jenis kertasnya yang akan dicetak. Ya, ini berhubungan dengan dokumen yang akan dicetak. Kalau ini tampilannya. Biasanya kalau sudah dikasih page color, jarang orang mau mencetak.
karena habis nanti tintanya, atau printheadnya bisa rusak ya, karena satu halaman penuh ini kalian lihat bisa menjadi warna biru, jadi biru semua itu nanti bisa makin cepat rusak. Nah, mailings ini yang menjadi pokok pembicaraan kita ya, kita akan ulangi sedikit, nanti ada video tutorialnya tersendiri. Oke, Bapak pikir cukup sampai di situ untuk video perkenalan mengenai tampilan aplikasi Microsoft Word versi laptop dan komputer. Semoga bermanfaat. Silakan ditonton, belum ada tugas ya, silakan ditonton dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.